Assalamualaikum Bu Bidan. Salam. Silakan duduk Ibu. Terima kasih Bu. Sebelumnya perkenalkan saya dengan bidan kita yang bertugas pada pagi hari ini. Sebelum mengajukan pemeriksaan, saya minta data diri Ibu terlebih dahulu Bu. Iya Bu. Dan Ibu siapa? Ibu Sri, Usia Ibu berapa? 25 tahun, Alamat rumah Ibu di mana? Cikedokan. Apakah sekarang Ibu sedang bekerja atau tidak? Tidak Bu. Baik. Jadi bagaimana Bu? Apakah ada yang bisa saya bantu? Begini Bu, saya sudah menikah dan saya sudah memiliki 4 anak. Saya tidak ingin memiliki anak lagi Bu. Saya ingin ber-KB, tapi saya tidak tahu jenis KB dan KB apa yang efektif buat saya ya Bu. Oh, jadi Ibu ingin ber-KB tetapi tidak tahu jenis-jenisnya ya? Iya Bu. Jadi begini Bu, sebelumnya saya akan ingatkan Bu terlebih dahulu. Apa sih itu KB? KB adalah singkatan dari Keluarga Berencana menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia tahun 1997. Maksudnya daripada ini adalah gerakan untuk membentuk keluarga yang sehat dan sejahtera dengan membatasi kelahiran Bu. Jadi KB ini merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta untuk mengatur jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi. Nah, tujuan KB adalah mencegah tadi pelaku kehamilan karena tadi sebelum menjarakan atau sudah tidak ingin mempunyai anak lagi. Dan manfaat KB ini ada memudahkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka sehingga dapat memutuskan bila dan kapan mereka ingin hamil dan memiliki anak. Terus memberikan manfaat kesehatan dan reproduksi metode kontrasepsi hormonal gabungan yaitu estrogen dan progesteron. Dapat menurunkan resiko kanker ovarium dan endometrium. Yang ketiga ada mencegah efek kesehatan jiwa dari kehamilan yang tidak diinginkan dan mengurangi aborsi. Nah, untuk macam-macam KB itu ada berapa Bu? Sebentar ya Bu, saya tunjukkan terlebih dahulu. Apa terlihat Bu? Ya sudah. Yang pertama itu ada KB menggunakan mal Bu. Apa sih KB mal itu? Pasti Ibu belum tahu ya. Jadi KB mal ini dapat dipakai sebagai kontrasepsi bila Ibu belum menstruasi bulanan atau Ibu sedang menyusui. Karena ini kan Ibu tidak sedang menyusui ya Bu. Berarti metode mal ini tidak efektif buat Ibu. Nah, terus ada KB pil progesteron atau KPP. KPP ini pil yang mengandung hormon mirip seperti hormon alami pada tubuh perempuan. Tapi ini hanya mengandung pil progesteron saja. Nah, ini tuh keuntungannya dapat diminum selama menyusui. Penghentian dapat dilakukan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan. Kesuburannya cepat kembali, mengurangi nyeri menstruasi. Nah, keterbatasannya ini perlu diminum setiap hari pada waktu yang sama. Bila lupa satu pil saja, kegagalan menjadi lebih besar Bu. Dan ini KB ini biasanya sangat dianjurkan untuk ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASINya. Nah, terus ada kontrasepsi pil kombinasi. Nah, ini tuh pil yang mengandung 2 macam hormon berdosis rendah, yaitu pil estrogen atau dan progesteron Bu dalam dosis yang sama. Dan tadi keuntungannya ini ada mudah dapat digunakan dan mudah didapat. Terus penghentian dapat dilakukan kapanpun tanpa perlu bantuan tenaga kesehatan. Tadi juga sama, kesuburannya segera kembali setelah menghentikan pil KB ini atau lupa atau bagaimana. Nah, keterbatasannya itu tuh kadang mahal, terus harus diminum setiap hari dan teratur, terus
mengurangi ASI bila ibu sedang menyusui. Nah, selanjutnya ada kontrasepsi suntik progesteron, seperti kayak suntik 1 bulan atau 3 bulan gitu Bu. Ibu tahu Iya. kalau itu? Tahu. Oh, iya. Suka ada ya Bu di penyuluhan norma RT gitu kan. Nah, kontrasepsi suntik ini mengandung progestin saja Bu, jadi nggak ada hormon estrogen gitu, nggak dua, jadi cuma satu hormonnya. Nah, untuk keuntungannya itu tidak perlu penggunaan setiap hari karena pil produksi ini rata-rata seperti 3 bulan tuh. Jadi hanya 3 bulan sekali, nanti 3 bulan berikutnya ibu suntik lagi, seperti itu kan mencegah kelupaan ya Bu kalau kontrasepsi. Nah, keterbatasannya itu ada klien sangat bergantung pada tempat sarana pelayanan kesehatan untuk suntik ulang. Jadi misal ibu suntik di sini, ibu ya balik lagi ke sini gitu untuk 3 bulan selanjutnya. Terus tidak dapat dihentikan sewaktu-waktu karena ada jangkanya Bu 3 bulan tadi. Terus kesuburannya tidak dapat langsung kembali setelah berhenti menggunakan kontrasepsi suntik progestin ini. Nah, nanti untuk pemakaian jangka panjang sedikit menurunkan padatan tulang Bu. Nah, terus untuk jenis KB selanjutnya itu ada kontrasepsi suntik kombinasi. Nah, ini mengandung 2 hormon yaitu progestin dan estrogen. Tadi kan kalau yang 3 bulan itu suntik 3 bulan cuma satu ya hormonnya, progestin. Itu biasanya disarankan untuk ibu-ibu yang sedang menyusui karena tadi tidak dapat mengganggu produksi ASI. Nah, sekarang ini ada 2 hormon, ada progestin dan estrogen karena kombinasi ya Bu. Nah, ini biasanya suntiknya 1 bulan sekali. Bisa sebulan ini suntik, bulan depannya itu suntik lagi dengan tanggal yang sama. Nah, keuntungannya ini tidak perlu pemakaian setiap hari sama seperti progestin tadi yang 3 bulan. Terus baik untuk menjarangkan kehamilan juga. Nah, keterbatasannya harus kembali ke tenaga kesehatan untuk disuntik tepat waktu lagi. Tidak melindungi dari infeksi menular seksual, HIV, AIDS, hepatitis B, hepatitis C. Terus efektivitas kontrasepsi suntik kombinasi ini tergantung pada kembalinya yang tepat waktu. Kebangunan jika saat kelahiran terlambat suntik ulang atau lagi ada suntikan. Nah, terus di sini ada alat kontrasepsi bawah kulit atau implan ya Bu. Nah, implan ini merupakan batang plastik berukuran kecil yang lentur seukuran batang korek api yang melepaskan progestin menyerupai hormon progesteron alami di tubuh perempuan. Nah, 2 jenis implan ini ada 2, ada yang implan 2 batang, ada yang implan 1 batang. Nah, untuk keuntungan implan ini, klien tidak perlu melakukan apapun setelah KB implan terpasang. Jadi nggak harus minum setiap hari atau nggak harus suntik 3 bulan atau 1 bulan karena sudah terpasang ya Bu di lengan. Terus mencegah kehamilan dengan sangat efektif. Nah, biasanya kontrasepsi ini tuh jangka panjang Bu, bisa 3-5 tahun tergantung jenis implannya tadi. Nah, keterbatasannya tadi tidak dapat melindungi terhadap infeksi menular seksual, lalu membutuhkan tenaga kesehatan yang terlatih secara khusus untuk memasang dan melepaskannya tadi. Nah, terus selanjutnya itu ada alat kontrasepsi dalam lahir seperti IUD gitu Bu, dipasang di dalam rambutnya kayak gitu. Nah, alat kontrasepsi dalam lahir ini suatu rangka plastik yang lentur dan kecil dengan lengan yang mengandung kawat koper atau tembaga di sekitarnya. Ini biasanya ada yang disediakan oleh pemerintah Nah, jangka pemakaiannya ini untuk alat kontrasepsi dalam lahir ini yang tembaga itu bisa sampai 10 tahun Bu. Jadi selama 10 tahun tuh ibu nggak usah KB atau apapun, ini sangat panjang ya Bu jangkauannya. Nah, untuk keuntungannya itu mencegah kehamilan dengan sangat efektif kurang dari 1 kehamilan ke 100 perempuan yang
terhadap IMS tidak boleh digunakan pada perempuan dengan infeksi menular seksual. Nah, kadang efek sampingnya itu ringan. Ada beberapa perempuan mungkin terjadi menstruasi yang lebih lama, jangka panjangnya menstruasinya lama, terus sedikit kram dan nyeri selama menstruasi. Nah, ada juga alat kontrasepsi dalam lahir yang levonorgestrel, yaitu suatu alat berbahan plastik berbentuk T yang secara terus-menerus melepaskan sejumlah kecil hormon progestin setiap hari. Ini jangka yang waktu ini biasa cuma 5 tahun, beda dari yang tembaga tadi sampai 10 tahun. Nah, kalau keuntungannya ini juga dapat mencegah kehamilan dengan sangat efektif berjangka panjang ya Bu. Untuk keterbatasannya, pemasangan dan pencabutan dilakukan oleh tenaga kesehatan tadi ya Bu, dan ini lumayan agak mahal. Nah, efek sampingnya itu seperti spotting atau pack pada saat proses adaptasinya Bu. Jadi nanti apa keluar bercak-bercak darah gitu saat setelah pemasangan ini yang tadi lihat ini. Nah, jadi Ibu mau pakai yang mana setelah saya jelaskan? Saya pakai yang ayu dia tembaga saja Bu, jangka waktunya sampai 10 tahun. Oh, 10 tahun lama ya Bu. Sebenarnya bisa sih Bu, asal jika Ibu ingin menghentikan kehamilan atau tidak ingin memiliki anak lebih panjang lagi itu dengan tubutomi Bu. Nah, cara kerjanya itu mengikat atau memotong atau memasang cincin pada saluran telur sehingga sperma tidak dapat bertemu di objek tersebut. Tapi Ibu nanti pilih yang ayu saja ya Bu. Iya Bu, yang ayu saja. Ini takut ya Bu? Iya takut. Cuma harus operasi. Iya. Untuk di tembaga ini, Ibu mau pasangnya di hari sekarang atau kapan? Nanti saja Bu, hari Senin depan dah. Oh, Senin depan ya Bu. Baik Bu, nanti Ibu bisa balik lagi ke sini ya Bu Senin depan. Nah, untuk pemasangan IUD ini nggak ada tertentu sih Bu. Misal kalau misalkan Ibu sedang Senin depan nih Ibu haid gitu loh, haid ke hari kedua atau ketiga itu bisa saja dilakukan pemasangannya. Nah, terus jika tidak sedang haid juga bisa sih Bu. Iya Bu. Jadi Ibu sudah tahu kan ya efek sampingnya apa dari si tembaga ini? Sudah Bu. Baik, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Sudah Bu, saya sudah jelas. Ah, sudah jika begitu Bu. Terima kasih ya Bu Bidan. Saya mau pulang dulu. Iya Bu. Assalamualaikum. Salam, hati-hati jalan Bu. Iya.